Днем Победы! С днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились. Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jelaskan sama kami, apa itu ICC? Sambil saya akan tanyakan kepada Prof. Hikmahanto Juwana juga nanti. Tapi kemudian yang berhubungan dengan Putin, kenapa Putin harus diancam dengan begitu dan apa informasi dari Mr. Putin? Saat temanmu itu, apakah dia takut dengan ancaman itu atau bagaimana? Oke, kalau bisa jelasin tentang ICC apa, itu ada Bapak Rektor saya di ujung sana di Malta. Beliau rektor saya langsung. Yang penting dia itu adalah lembaga yang sebenarnya harusnya mahkamah yang sifatnya mandiri, dia juga sifatnya internasional dan dia tuh punya prinsip untuk 4 core. Jadi bagaimana dia mengadili crime of genocide, crimes against humanity atau kemanusiaan, terus war crime dan juga crime of aggression. Dan itu tuh adalah core dia sebagai badan yang merupakan itu tugasnya untuk mengawasi perang itu tidak mengalahkan atau tidak melanggar 4 prinsip tersebut. Jadi kalau sekarang pertanyaannya atau judulnya, Putin apa tadi? Takut. Mana mungkin presiden itu takut. Susah ini pada seorang yang sesama saling mengagumi, susah ditanya pertanyaan kayak gitu ya. Enggak, karena gini, saya tuh cuma mengingatkan begini, kenapa ICC itu ada hubungannya dengan Statuta Roma. Oke. Nanti mungkin Prof. Hikmahanto akan pasti lebih akan jelas menjelaskan ini seperti apa. Tapi gini, intinya kita itu tidak menandatangani Statuta Roma. Jadi Putin welcome anytime to this country because we don't sign that. Walaupun pernah ada naskah akademik di tahun 2008. Cuman yang saya mau ngomong soal ICC itu, kalau menurut saya ICC itu dibubarin aja. Lo beneran. Okay. Sejak dia hadir 20 tahun lalu, dia ini jadi lembaga yang menurut saya sama sekali tidak fair. Misalnya saja, apakah pernah ada kejahatan di blok barat sana yang diadili, yang dimasukkan sebagai tadi masuk ke dalam 4 war core dia itu? Tidak ada. Gitu kan. Nah kemudian saya masuknya justru dari pasal 7 Statuta Roma. Nah, ini saya dengan mohon izin nih kepada profesor saya. Tapi begini, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, mata kuliah saya itu di SESCO itu perang modern. Oke. Jadi gini, jangan sampai perang itu dianggap gitu yang paling berdarah, yang luluh lantak, yang kelihatan menderita itu yang paling menderita. Tidak. Karena kejahatan terhadap kemanusiaan itu intinya adalah bagaimana perbuatan atau serangan yang bisa melakukan atau masuk ke dalam ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Oke. Nah di hal ini menurut saya ICC nggak fair terhadap Presiden Putin. Karena Statuta Roma itu yang menurut saya telah dilanggar. Penduduk sipil yang dilanggar itu menurut saya adalah penduduk sipil yaitu rakyat Rusia. Misalnya apa? Perampasan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, oleh pemerintah Amerika dengan misalnya memfreeze reserve-nya Rusia gitu kan. Nah, kemudian misalnya apa lagi? Tidak boleh melakukan penyiksaan atau pembedaan terhadap alasan politik, ras atau kebangsaan. Nah, anti Rusia ini sudah terjadi di mana-mana. Contoh, saya bulan lalu bicara di Sorbonne University. Itu dalam rangka non-alignment movement academicians. Bergabung bagaimana dunia ini akan damai, kemudian betul-betul pidato Soekarno to build the world anew itu bisa diwujudkan. Kira-kira itulah. Dan karena kami akademisi kan kami lintas negara, lintas yang musuhan atau tidak bermusuhan. Ternyata aturan dari pemerintah Prancis, profesor dari Rusia tidak boleh bicara. Tidak boleh hadir. Tetapi di Sorbonne, dia bukan saja hadir, dia bicara satu panel dengan saya. Jadi saya tanya dong sama dekannya, kok bisa? Nah di sini ini menarik loh. Jadi ternyata kampus-kampus atau dunia anak akademisi di sana pun termasuk di Uni Eropa itu menganggap memang banyak yang salah dari perlakuan atau keputusan Amerika bersama NATO dan EU terhadap Rusia.
Nah, kembali tadi kepada Statuta nomor 7. Jadi sebenarnya kalau kita masuk kepada itu ada beberapa poinnya, tapi bisa masuk juga kepada poin tindakan yang merupakan tindak pidana membahayakan kepentingan masyarakat internasional atau serious crimes of international concern. Itu masuk. Itu kalau kita konsekuen ICC itu, dia harusnya langsung sekarang mengadili semua orang yang terlibat mematikan atau mensabotase Nord Stream. Karena Nord Stream itu mematikan Eropa hari ini. Amerika boleh aja bikin apa aja, tetapi yang sekarang menderita itu kan rakyat Eropa. Yeah. Saya bisa cerita barusan. Di Brussel itu saya alami ketika jam 2 pagi ternyata secara otomatis heater mati. Nah, beda mungkin kalau negara yang tempat lain karena pertama udah lebih hangat ya. Tapi yang kayak Perancis dia masih punya nuklir kan. Tetapi semacam di Brussel itu saya kedinginan lah, kita orang tropis kedinginan. Nah, itu kan karena penghematan energi. Untuk rumah dan masyarakat saja mereka itu sekarang membeli bahan bakar mahal hanya untuk gengsi nih si Eropa ini. Gara-gara Nord Stream. Tapi bayangkan industri mereka kolaps. Pasti. Makanya strike di mana-mana. Nah, artinya tindak pidana bahwa yang membahayakan kepentingan masyarakat itu kalau memang ICC itu serius, dia juga harus fair lihatnya. Kok tiba-tiba menargetkan kepada Putin gitu loh. Itu menurut saya. Dan bukan saja itu, ada juga masuk kepada Convention Palermo tentang kejahatan transnasional. Artinya apa? Itu dilakukan lebih dari satu negara. Bersama-sama kan nih kan, NATO itu ada EU dan lain-lain. Lalu dilakukannya memiliki dampak substansial ke negara lain. Itu pasalnya jelas. Kemudian ada aturan di EU Council nomor 12247 garis miring 1. Ini saya supaya nggak salah nih ya, karena saya bukan orang hukum, tapi alasan ini menurut saya sangat kuat. Bagaimana kejahatan terorganisir itu, yaitu tadi dilakukan lebih dari satu orang atau satu individu atau negara, kemudian waktunya nggak terdefinisi, kemudian dia metodenya kontrol dan disiplin khusus, yaitu tadi dengan sanksi dan lain-lain. Lalu ada intimidasi. Jangan salah, saya melihat rakyat Rusia jangankan rakyat, diplomat Rusia pun diintimidasi. Saya yang dianggap berteman dengan Rusia, itu sekarang tidak ada duta besar NATO yang mau ngobrol lagi. Yang tadinya kita kawan bisa bersama-sama ngobrol. Loh serius yang perang siapa kok yang gue jadi korban? Padahal kan aku cuma akademisi yang melihat dari cara yang berbeda kan begitu. Nah, Ini serius ya beneran? serius, aku kan aku kan banyak duta besar banyak perempuan. Polandia perempuan, siapa perempuan. Sekarang kalau ketemu udah pura-pura gak kenal semua. Yang masih baik itu Inggris lah, Owen masih wise lah. Nah terus tadi apa? Melakukan tindak pidana pencucian uang. Kalau pencucian uang si Zelensky yang mestinya kena ICC. Dia itu jelas-jelas terbukti kok main di Sam Bankman. Bagaimana uang masuk perang ke Zelensky dia olah dengan kripto dan lain-lain, akhirnya menjadi penyumbang terbesar partai. Tunggu dulu. Enggak bisa dong kita menganggap remeh ICC itu. Itu ada 123 negara di situ yang bersepakat dan itu sudah diakui sebagai sebuah lembaga internasional. Meskipun memang tadi ada contoh misalnya itu putusan mereka terhadap presiden Sudan ya. Ya itu. Sudan dan apa satu lagi gitu itu sampai sekarang Libya. Bahkan sampai Muammar Gaddafi meninggal itu ternyata tidak pernah bisa dibawa ke pengadilan ICC. Tapi ini kesepakatan internasional loh, Mem. Loh, UN juga kesepakatan internasional. Nah. Sekarang pertanyaannya kita apa sih, kenapa mesti ada United Nation? Katanya untuk fair. Sekarang fair nggak menilai? Kan udah enggak. Itu yang tadi saya bilang, jangan dilihat perang itu seolah-olah apa yang berdarah dan kelihatan terus diangkat oleh media. Jangan salah ya, itu ada pada pasal yang tadi saya bilang, termasuk mengangkat melalui media massa secara pembelokan berita itu juga masuk pasal tersebut. Jadi intinya menurut saya sekarang kita itu jadi nggak fair. Kalau ICC fair bukan saja Putin. Kalau memang dianggap dari segi, jadi gini loh, pasal kan ada banyak nih. Yeah. Mungkin 4 masuk ke Putin, mungkin. Tapi yang lagi saya bahas nih yang 4 masuk ke Zelensky. Kenapa Zelensky nggak kena dipanggil juga court? Gitu loh. Keseimbangannya ya. Keseimbangan dong. Yes. Tadi penjelasan Prof. Hikmahanto Juwana tadi itu, Prof. tadi itu sudah menjelaskan pada kita bahwa betapa ternyata standar ganda itu di dalam pengadilan-pengadilan sejenis pada wilayah internasional. Exactly, makanya tadi awal saya udah bilang kan bubarkan saja ICC itu. Iya, tetapi kenyataannya ternyata tetap ada dan itu dianggap sebuah kesepakatan internasional. Sampai di situ oke lah. Kita tunggu bagaimana dunia ini bergerak ke depan. Pertanyaan saya itu begini. Kenapa Om Putin ini tidak mau menghentikan perang atau serangan kepada Ukraine?
Tidakkah ternyata sudah cukup waktu untuk menyadari bahwa ternyata ini tidak menguntungkan bagi Rusia? Apa yang ingin dicapai sebenarnya dari sini? Kenapa jadi Om Putin yang mesti surrender? Permasalahannya adalah Om Putin itu sudah bilang dari jauh-jauh hari di 2008 bahwa kamu tuh NATO ngapain sih terus ekspansi, ya kan? Dan buat dia tuh ada satu titik garis gitu di Donetsk dan batasan itu tuh adalah batasan dia, karena disitulah titik lain kayak kita misalnya perbatasan Papua lah, New Guinea gitu loh. Jangan sampai ke lain itu gitu. Tapi ini kan terus dengan tiba-tiba Zelensky ini, si Puppet ini tiba-tiba mau bergabung dengan NATO. Yeah. Di situ kemudian Putin melakukan namanya Special Military Operations. Tujuannya tuh cuma satu, adalah saya nggak main-main, no I really mean it. Tapi yang terjadi kemudian, the Special Military Operation ini ditanggapi oleh NATO dengan dia belum sampai hari ini menjadikan Ukraina menjadi NATO, tapi anehnya membantu full kepada pemerintah Iya, Ukraina. apa masalahnya? Ini gini loh, ini negara kita, ini Rusia di sana, ini Ukraina di sana, saya Zelensky. Iya. Tidakkah saya berdaulat pada negara saya sendiri, mau bekerja sama dengan siapa, mau latihan militer dengan siapa. Betul. Bahwa kemudian Rusia merasa terancam, itu pikiranmu, itu perasaanmu. Apa urusanku dengan itu selama memang tidak ada agresi untuk itu. Jadi begini. Agak naif kedengarannya, tapi Ya, harus kita karena gini yang dengarkan. mesti kita luruskan begini, ini bukan agresi. Kalau agresi di dalam mata saya nih ya, Iya. dari hari pertama Kiev didudukin oleh Rusia. Contoh, kemudian kedua, kita mesti lihat tadi yang saya bilang, perangnya ini sekarang kan sudah perang yang pakai media massa. Udah kalau dulu propaganda itu lewat pesawat, orang dikirimin selebaran, Iya. sekarang pakai media sosial. Dan bagaimana Rusia itu ditutup semua pintu komunikasi dari sisi Rusianya, oke? Nah sekarang kalau kita lihat yang saya bilang tadi, kalau kita negara berdemokrasi, ya kan sudah sangat jelas, harusnya yang harus duduk bersama itu diplomat. Oke. Betul nggak? Makanya semua negara punya duta besar kan. Oke. Nah tapi kita lihat bagaimana pintu diplomasi pun ditutup. Makanya kalau sekarang kakakku tersayang ini tanya kenapa gue ke Rusia terus, dan by the way gue juga bulan depan ke Rusia lagi. Itu sebenarnya saya itu menghormati posisi Rusia yang mau mendengarkan justru pandangan para akademisi dunia. Jadi salah nih, soalnya ada pembentukan di masyarakat seolah-olah Bukan ini dibayar Putin nih sekarang, dia jadi defendernya Putin di Indonesia. That is wrong. Jadi kumpulan Valdai Club itu adalah gabungan dari semua akademisi dunia yang dianggap top oleh Kremlin. Ya kan, bahwa gue dianggap top gue gak tahu kenapa. Harusnya kan prof gue ini dong. Nah terus kemudian ternyata di sana yang diundang bukan cuman negara pro Rusia yang anti Rusia juga atau sedang bermusuhan, termasuk Jeffrey Sachs. Itu kan Jeffrey Sachs kan warga negara Amerika, profesor terhormat kita. Nah, dia pun di sana di Valdai dan dia terangkan bahwa dia pun tidak setuju kepada keputusan Amerika untuk ikut campur dan menggunakan akhirnya rakyat Ukraina atau negara Ukraina itu sebagai samsak, karena sebenarnya target Amerika seperti aku sampaikan dari awal kan, ini perang Amerika terhadap Rusia menggunakan rumah orang. Ya bodoh-bodohnya aja punya rumah ngizinin gitu loh kalau terkait Zelensky. Nah kembali ke ICC, menurut saya justru yang melakukan klaim kepada kemanusiaan kalau dilihat dari faktor tadi ya, banyak juga, kan ada 8 item kalau gak salah. Mungkin kalau 4 masuk dianggap Putin berhak untuk disalahkan, kalau ICC berhak, walaupun tadi Prof Hikmanto menjelaskan dia belum kalah perang, apa pula urusannya dipanggil gitu kan, negara sebesar itu. Nah tapi kalau kita lihat dari tadi poin-poin yang saya bacakan tadi, karena saya harus baca karena saya bukan orang hukum takut salah kan. Nah itu jelas bahwa Zelensky juga bisa masuk. Nah artinya ICC ini udah gak fair. Nah kembali kalau ditanya tadi berhak, tapi saya sekarang tanya gini deh, kalau mau dianalogikan. Kalau tiba-tiba di Meksiko nih, Indonesia sekarang jadi hebat banget nih. Kita mau bikin deh sistem pertahanan kita, Amerika kayak bahaya nih. Gua taruh deh rudal gua di Meksiko. Kira-kira Amerika kebakaran jenggot nggak? Pasti. Ya sama. Itu kan pernah terjadi dulu kan, di Teluk Babi gitu. Teluk Babi. Ya sama, ini yang Putin sedang rasakan. Tapi kalau ini kan dia sekarang kan udah sangat surrounded by NATO countries. Jadi itu yang mesti dilihat. Jadi jangan dilihat cuma seolah-olah itu hak berdaulatnya Ukraine. Ukraine juga nggak tahu diri kalau menurut aku. Nah satu ya. Kemudian kalau kita lihat kasus di perbatasan di Donetsk dan lain-lain. Mereka itu berbahasa Rusia pun sudah tidak boleh. Budaya Rusia dihapuskan. Itu masuk genocide dong. Bagaimana sih sebuah kebudayaan, bahasa keseharian mau dihilangkan?
Bam, gini, itu penjelasan yang bagus. Tapi saya mencoba mewakili pikiran banyak orang, apalagi sekarang perang sudah lewat dari 1 tahun. Apa urusannya pula Rusia harus terganggu dengan itu? Itu negaranya orang kok. Dia mau pakai bahasa planet Mars, mau pakai bahasa Jupiter, apa urusannya gitu loh? Jadi gini loh, urusannya adalah dia kepala negara. Bang Akbar bukan. Dan dia kepala negara Rusia. Bang, halo, dia Rusia gitu loh. Nah, dia merasa dia berhak juga menurut gue ini membahayakan posisi gue karena ini rudal semua ngarahnya ke gue. Kan begitu. Bang Iya Akbar, dong. boleh nggak saya ikut intervensi ini? Iya, Boleh dong, Prof. boleh. Biar seru. Jadi gini, saya melihat ya, kita tadi kan pertanyaan naif, makanya ini jawabannya agak sedikit nggak naif nih. Siap. Bahwa negara berdaulat, dia punya pemerintahan, itu setuju. Ya. Tapi ingat ya, pada waktu perang dunia, perang dingin ya, pada waktu kita masih perang dingin, semua dikontrol loh. Sama kalau nggak Rusia, Uni Soviet atau Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya ada pemerintahan baru, dari sisi Amerika Serikat berharap bahwa mereka akan mendukung liberal lah Ya. gitu ya, Iya. Amerika. Tapi kalau misalnya ini merah harusnya gitu. Dan mohon maaf sekali, ketika Pak Harto naik, itu kan kita udah dengar juga ada CIA di situ. Jadi artinya jangan naif juga kita menganggap bahwa ini kan punya kita sendiri, kita nggak bisa kayak begitu. Ya, Timor Leste, kenapa Amerika Serikat awalnya menyetujui Indonesia masuk, itu karena dikhawatirkan karena Portugal meninggalkan Timor Leste, itu akan warnanya merah. Merah. Ya. Dan itu Kuba juga kayak begitu kan. Kenapa Amerika Serikat pada waktu itu membantu para pemberontak ya terhadap orang-orang pemerintahan Kuba pada waktu itu udah masuk Castro, itu karena Amerika Serikat ingin supaya warnanya jadi biru. Nah, apa yang terjadi di Ukraina kalau kita lihat gitu ya, perjalanan sejarahnya, itu dulu itu Ukraina bagian dari Uni Soviet. Dia menjadi negara yang berdaulat karena Soviet bilang gini, kalau saya sendirian, wah bahaya nih katanya. Karena di PBB suaranya cuma satu. Maka Belarusia dan Ukraina dibuat negara yang tapi semuanya diatur sama Uni Soviet. Ya. Nah, lalu kemudian setelah balkanisasi dan lain sebagainya, kan sudah berubah sekarang Rusia dan lain sebagainya. Nah, selama terjadinya balkanisasi, presiden-presiden di Ukraina itu pro terhadap Rusia. Jadi Rusia dalam hal ini tenang. Tapi kemudian ada kan yang satu presiden Ukraina sebelum Zelensky ini yang kemudian rumornya diracun oleh Rusia katanya ya, karena lupa. siapa Yurinovich atau siapalah begitu. Itu yang pro terhadap Yanukovych. Itu yang pro terhadap Uni Eropa, Amerika. Maka terus jadi masalah itu. Terus kemudian dikembalikan lagi. Yang menjadi pemenangnya adalah dari pihak yang terafiliasi dengan Rusia, pro terhadap Rusia. Nah terus kemudian Zelensky muncul. Zelensky merasa bahwa sekarang pokoknya kita bebas ya dari Rusia. Sekarang kita akan bilang kita mau masuk Uni Eropa, kita akan masuk NATO, dan NATO-nya juga bilang. Jadi ayo. Itu yang kemudian oleh Rusia dianggap ini ekspansi nih. Prof, kalau itu itu tadi saya sudah katakan bahwa pertanyaan naifnya. Puncak dari kenaifan pertanyaan saya itu adalah begini. Kenapa sampai kemudian saya tertarik mengangkat ini? Karena menurut saya ini sudah mengganggu. Saya tidak perlu datang ke di Donbas atau di perbatasan dengan Rusia, Ukraina itu untuk melihat bahwa luka dan duka sudah terlalu banyak. Tapi saya masih stop di situ. Justru saya bersyukur abang nggak datang ke sana. Karena kalau abang datang ke sana, abang ini pasti di approach. Akan dikasih uang, bang. Dikasih uang sekian, bikin podcast di sana. Yang kasih ceritakan siapa? Mereka Itu siapa? Negara-negara NATO yang ada representasi di sini, yang membela Ukraina, yang rajin naruh bendera Ukraina di kedutaan besar. Padahal itu aneh banget tuh. Nah, itu abang akan datengin. Gue nggak usah cerita podcast mana yang datengin. Oh ya? Iya. Abang, tapi yang saya marah kayak kemarin peringatan 1 tahun. Kenapa TV kita semua seolah-olah jadi bersuara seperti pro Amerika. Jadi diceritakan penderitaan tentang bagaimana luluh lantaknya Ukraina. Bang, saya ngomong begini bukan saya nggak sedih. Justru saya tuh ingin ini segera berakhir dengan apa caranya. Hipokrisi ini diakhiri. Karena terjadi hipokrisi gila-gilaan gitu. Nah contoh ya. Tadi saya bilang kita ngomong Statuta Roma ya. Oke. Bayangkan Menteri Luar Negeri Liz Truss itu pembekuan aset penuh pemberian pinjaman Rusia. Boris Johnson itu menargetkan semua bank, semua lingkaran Presiden Putin, dan semua orang kaya Rusia di London yang uangnya ada main freeze aja tanpa pengadilan. Ya, ini semuanya mau di freeze semua. Jadi sebentar, ini aku ceritain. Ini nggak berdarah.
abang nggak bisa lihat ada darah-darah karena ini kan cuma uang nih yang di freeze atau oke. Terus kemudian pemerintah Inggris membekukan aset bank besar Rusia termasuk FTB kayak kita tuh Bank Indonesia kita. Ya. Ya, oke. Kemudian apalagi saya supaya ingetin aja nih. Kemudian menggalang perusahaan besar Rusia tuh nggak boleh lagi berusaha di Inggris dan juga melarang semua penerbangan Aeroflot. Aeroflot ini maskapai penerbangan Rusia untuk mendarat di Inggris. Menangguhkan semua lisensi ekspor ke Rusia, melarang ekspor beberapa ekspor teknologi tinggi di bagian industri ekstraktif. Ini saya harus tambahkan karena nggak semua orang tahu. Justin Trudeau, Kanada, membebankan biaya besar pada elit Rusia yang terlibat, menargetkan Dewan Keamanan Rusia. Siapa sih Dewan Keamanan Rusia? Jadi kalau ICC sekarang ngerjain Putin, sebenarnya Dewan Keamanan Rusia itu termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman. Dan ada 62 individu dan entitas termasuk yang pelaku-pelaku usaha besar di Rusia, ya kan? Dan semua izin ekspor. Oke, itu baru dua negara. Swiss yang tadinya kata negara netral mengadopsi semua kebijakan Uni Eropa dan membekukan semua aset orang Rusia. Ini manusia nih. Ini crime to humanity yang tadi saya bilang. Nah, Uni Eropa itu negaranya ada 27 anggota. Dia semuanya memberikan larangan teknologi itu pemurnian, ada teknologi pemurnian, menutup wilayah udara, termasuk wilayah udara untuk oligarki atau orang kaya Rusia. Jadi kalau Surya Paloh itu adalah orang Rusia, dia udah gak bisa terbang sama Embraer-nya tuh. Nah ya, kemudian melarang jaringan televisi milik negara Rusia. Jangan ketawa dong bang, itu kan kawan abang. Ya. Kemudian kantor berita Sputnik juga gak boleh. Nah jadi itu kan semua kelihatan. Bagaimana kemudian yang paling parah, sekutu Rusia, si Belarusia. Ini kan itu yang tadi Prof cerita. Nggak ujuk-ujuk dikait-kaitkan. Si Belarusia ini salah apa? Urusan apa? Itu termasuk dia bakar mineral dia, tembakau, kayu, semen. Ya, nah terakhir Washington, SWIFT, International Swift Code. Kemudian dari segala macam jaringan internet. Pembatasan semiconductor, telekomunikasi, keamanan, enskripsi, laser, sensor, navigasi, avionik, teknologi. Sampai sini tahu nggak Pak arah gue kemana? Arah gue adalah Indonesia ini katanya akan menjadi negara nomor 5 terbesar dunia atau nomor 4. Dan gue percaya itu bisa terjadi. Kalau sekarang kita akan menjadi besar, siap-siap tuh. Mereka bisa melakukan apa yang sedang dilakukan terhadap Rusia. Kita bisa bernasib seperti Rusia. Sangat. Atau Ukraina. Enggak, Rusia dong. Ukraina memang dia bukan bernasib, dia bodoh, dia memilih jadi bodoh aja. Iya, tetapi kan kemudian dia dimanfaatkan oleh mereka seperti ceritanya tadi makanya kan. saya bilang memilih jadi bodoh kan. Iya. Makanya kenapa yang tadinya saya nggak terlalu peduli sama non-alignment movement, tiba-tiba gue sekarang dianggap Soekarnois banget. Karena gue pikir, loh udah paling bener nih pidato presiden gue. Ternyata zaman itu udah melihat bahwa pidato Presiden Soekarno yang paling penting itu adalah ketika Dasar-Sila Bandung, Spirit of Bandung, menyatakan apa coba? Bayangkan Presiden Soekarno udah bilang, semua aliansi di muka bumi mesti dihapuskan karena ini membahayakan. Sebelum saya ke Profi, sikap Indonesia itu sekarang masih bersama dengan Ukraina loh, tanda petik ya. Kalau saya boleh bilang bahwa Menlu kita juga kasihan sekali dapat telepon tiap saat, boleh nggak? Kan ada tadi yang Pak seperti Prof sampaikan. Jadi ada contoh tadi Timur Timur. Ini udah terjadi sebenarnya, ada edisi kedua nih Timur Timur. Cuman kita belum terlalu jauh tapi kelihatan gampangnya kita. Satu sisi coba misalnya kita bisa dipres soal G20. Urusannya apa sebenarnya G20? Coba kita sekarang dudukan G20 itu apa? Dia itu urusannya ekonomi. Tapi kita dibajak urusan itu ya. Yang kedua, 24 jam saat kita lagi pesta G20 sedang seru-serunya, si gila Zelensky ini bikin hoax kan. Oh itu tuh Polandia dikirimin bom sama Rusia. Ingat nggak? Itu 24 jam kita sedang bahagia-bahagianya. Dan itu hoax besar. Dan sampai sekarang si badut itu cuma ketawa-ketawa. Harusnya dia diadilin. Kenapa? Karena kalau sampai hari itu Biden gak waras, bangun tidur di Bali dia gak waras, Polandia dibom sama, ayo aktifkan kita juga. NATO untuk Artikel 5 NATO. Bubar dunia dari hari itu. Tunggu dulu, tadi mengatakan abang tidak tahu ya kalau Menteri Luar Negeri kita sering mendapat telepon. Ya pasti ada pressure dong, pasti. Dari mana? Dari negara-negara semua ini, Amerika, NATO dan kawan aliansinya. Kumpulan mereka itu ya? Kumpulan mereka itu. Saya menyebutnya sekarang the Uber Alles komplotan. Loh, I'm sorry to say, tapi benar Uber Alles loh. Kalau nggak Uber Alles nggak kayak begini dong. Okay. Untuk apa ada ICC? Untuk apa ada UN kalau begini caranya memperlakukan? Prof, kan benar dong keputusannya. Ingat nggak saya bilang dari awal keputusan NATO itu suicidal. Sekarang terbukti. Bergabunglah sekarang Cina
Jangan salah loh, Nah. Cina, makanya sekarang status saya semua mau PP mau apa ya saya pasang salaman. Saya baru mau masuk ke situ Ya. karena apa putusan dari ICC itu dilakukan beberapa hari sebelum Kunjungan. Xi Jinping itu datang ke Kremlin gitu kan. Karena sekarang Ya, Barat tuh antara udah, itu. ya, Barat tuh Tapi udah kalau saya kehilangan. lihat gini, Ya, siap. maaf, ini antara memang ada rekayasa ke arah sana atau tidak, saya nggak tahu ya, saya nggak Ya. bisa menebak itu ya. Tetapi yang diinginkan oleh Cina itu adalah kalau mereka minta supaya jangan dunia ini diatur oleh negara tertentu saja. Yang sekarang ini yang dianggap sebagai ya hegemoninya Si Amerika Uber Serikat, Alles, ya. Prancis dan lain sebagainya begitu. Kami ini juga harus didengar gitu kan. Nah, kalau misalnya Cina tidak proaktif misalnya datang ke Putin, maka Cina itu dianggap sebagai kamu pokoknya tenang situ ya. Kamu nggak boleh jual senjata ke Putin ya. Cina akan bilang, saya ini negara besar juga loh, kamu jangan main dikte-dikte aja. Maka kemudian dia ketemu sama Presiden Putin. Nah, Presiden Putin juga bilang, Amerika Serikat, kamu jangan macam-macam sama saya udah punya nih balak saya nih. Kira-kira gitu. Ini kan Iya. kalau antar negara ini main saling kirim pesan gitu ya. Pesan ini kayak begini, pesan dari sana kayak bagaimana. Itu kan kayak dalam konteks perang dingin seperti itu. Betul. Gitu. Mem, kita membaca di beberapa media, Putin sendiri menghadapi situasi yang semakin tidak menyenangkan di internalnya. Musuh-musuhnya sudah ada yang berani muncul meskipun dari luar negeri gitu ya. Bang, saya potong di sini ya. Yang abang baca tuh pasti media propaganda barat. Saya harus membaca yang mana lagi? Nah, masa abang itu mesti punya akses pakai VPN, baca berita-beritanya juga Rusia. Karena saya bilang tadi berita itu sekarang ditutup. Saya nggak bisa nyalahkan juga masyarakat yang tidak bisa punya akses ke sana. Tapi sebenarnya kalau mau buka Sputnik dan lain-lain, pakai VPN semua kebuka gitu loh. Jadi saya bukan jadi nanti gue diklanin lagi, padahal bukan. Gue lagi cerita kalau mau baca sumber berita lain nih, jadi salah lagi. Nah, itu satu. Kedua, Bang. Kayak gini, ada yang bertanya sama saya gini, Bu Koni, buktinya Rusia coba katanya, bagaimana hebat tuh Ukraina. Sampai hari ini katanya masih bertahan sebagai negara, bayangkan oleh Rusia. Saya bilang lu nanyanya kebalik sama gue. Kebalik dong, lu lihat Rusia digempur rame-rame sama 27 negara which is NATO dengan kepala komandannya namanya Amerika Serikat. Kok sampai sekarang gak ambruk-ambruk? Padahal tadi saya ceritakan, makanya saya baca dengan detail kenapa dan apa saja. Orang lain kalau sudah kena masalah semiconductor, kena enskripsi, kena laser, kena Swift code, bubar tuh negara. Dia bisa kolaps ya. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena ternyata Presiden Putin itu banyak sekali membaca buku-buku Soekarno tentang berdikari. Oh, sampai begitu ya? Berdikari, dan itu dia buktikan. Kita ini kan teriak-teriak aja. Pakai barang kita sendiri, ini sendiri, ngomong aja. Tapi sekarang kita bayangkan nih. Kenyataannya ibu-ibu pejabat menggunakan. Ntar gue dimarahin, jangan lah. Nah, ini yang suka rempet-rempet, nanti gue yang diapain. Nah, tapi maksud aku sekarang kita refleksi diri deh. Jangan sok-sok nyalahin dulu. Kalau kita tiba-tiba besok jadi nomor 4 dunia, dan gue percaya itu bisa. Kalau kita tetap tegas ya, kayak sikap Presiden Jokowi dengan kepada WTO misalnya kayak gitu. Kalau ini kita semua bisa bersikap tegas, kita bisa. Tapi siap nggak? Jangan salah, Bang. Mau aku cerita nih. Tadi kan abang ngomong apa hak gue dong? Mau apa keamanan, Bang? Kita nggak bawa peta hari ini. Kalau boleh nanti saya akan izinkan saya kirimkan peta abang. Abang tahu posisi Indonesia. Kita tuh udah surrounded by yang semua tuh bisa jadi NATO-nya Asia Pasifik very soon. Pertama FPDA. Kedua The Quad. Ya kan? Ketiga AUKUS. Tadi malam kan saya bilang saya rapat dengan Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi kita tuh sekarang diundang masuk ke The Quad. Kan aneh. Ya kan? Buat apa kita masuk ke situ? Berarti kan kita mau gak mau jadi aliansi Amerika Serikat. Yang kedua, ada keterangan dari para dubes Australia dan panglimanya bahwa AUKUS itu nggak apa-apa, itu cuma perjanjian industri saja dan teknologi. Halo, this is modern world. Yang lu tanda tangan di 11 item di AUKUS itu adalah item perang modern. Bagaimana penguasaan cyber, penguasaan ruang angkasa, penguasaan perang bawah laut, penguasaan nuklir. Yang artinya Australia akan menjadi titik industri atau titik logistik lah, kita bahasanya lebih umum. Titik logistik jika perang terjadi dari mereka, dari si Uber Alles terhadap kita. Belum lagi kalau kita lihat buku bukti pertahanan. Perancis merasa dia skala Le Grand Puissant dari Asia Pasifik. Jadi the grand power of Asia Pasifik. Kemudian buku putih Inggris menyatakan tilt to Asia Pasifik. Jadi semua itu bukan pajak pivot to Asia. Pertanyaannya, ini mau apa? Mau kolonial model baru?
So that's why Indonesia tuh mesti hati-hati. Dan kembali kita refer kepada tadi. Kenapa makanya gue capek bang, orang ngeliatnya gitu canggih banget ya tiap bulan di luar negeri. Padahal gue tuh capek banget tau gak, terbang tuh kadang-kadang gue teler. Pak yang Tapi mau asik lah. Asik karena bisa Yeah. berinteraksi dengan para akademisi dunia yang pertama. Kedua, mengangkat harkat martabat Indonesia sebagai pencetus tadi itu. To build the world anew dan menghapuskan semua fakta pertahanan dari muka bumi. Itu PR. Prof, ini Madam Connie ini ternyata melakukan sesuatu. Jadi kita tadi awalnya mau ngomong tentang ancaman ICC. Sekarang Madam Connie membuka bahwa kita ini sebenarnya sudah diseret-seret masuk. Terakhir Prof, apa yang harus kita pelajari dan kemudian harus sikapi secara sangat hati-hati dari situasi apa yang terjadi di sana, termasuk juga ancaman dari ICC itu. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya itu tidak akan efektif. Ya, yang pertama adalah dari pelajaran kita ini, ya kita jangan mudah untuk menjudge gitu ya. Saya terus terang tidak akan mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, karena saya juga bukan hakim. Ya, biasa istilahnya tuh history atau her story. Nah, history itu artinya ceritanya dia, kan gitu kan, ceritanya ini. Kalau pengacara biasa itu maju tak gentar membela yang bayar. Bukan yang bayar, tapi yang kasih kuasa. Walaupun yang kasih kuasa adalah yang membayar. Tapi kan ada dua versi seperti itu. Dua-duanya pasti benar gitu ya, merasa benar. Tapi itu kan harus diuji di depan pengadilan. Nah, permasalahannya nggak ada pengadilan yang dalam konteks masyarakat internasional ini. Itu yang pertama. Jadi bagi Indonesia pelajaran kita adalah kita nggak usah menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting adalah kepentingan nasional kita apa. Itu yang kita pursue dalam konteks seperti ini. Itu dia terus terang ya. Iya, saya terus terang ya, ada satu event diundanglah sama satu kedutaan besar dan waktu itu mempromosikan Ukraina, orang-orang Ukraina yang datang. Aku tahu Prof, aku nggak diundang. Oh, udah tahu ya. Nah, saya bilang kok Bu Koni nggak ada gitu ya. Pasti, katanya kamu ada Yudi Krisnandi kan? kan kamu negara barat biasa mempraktekkan freedom of speech dan lain sebagainya. Kok nggak ada, ini gimana ceritanya saya bilang kan? Kan itulah sekarang kan udah kayak begitu. Nah yang kedua adalah kita Indonesia juga kita tidak mau ya seperti Mahkamah Kejahatan Internasional. Maka saya selalu bilang nih, jangan diratifikasi. Kalaupun kita mau ratifikasi, kalau kita mau ratifikasi, Amerika Serikat dulu yang ratifikasi, baru kita ikut. Jangan kayak sekarang negara-negara Afrika tuh Bang, pada protes. Kenapa yang masuk di ICC itu adalah pemimpin-pemimpin kita katanya. Emang negara-negara barat tidak bisa melakukan pelanggaran HAM. Ini catatan bagus. Itu. Saya katakan jangan. Walaupun banyak sih yang mengatakan dari ini dan sebagainya, udah pakai aja masuk aja. Saya bilang kan. Prof, catatan bagus. Saya suka catatan yang terakhir tadi. Kenapa pemimpin kita yang masuk atau dikejar-kejar sama ICC? Kenapa pemimpin barat tidak? Mem. Jadi kapan pergi ke sana lagi? Agustus. Harusnya bulan Juli, tapi saya minta karena kalau Juli Agustus 2 kali bolak-balik aku capek. Tadi itu yang Agustus soalnya Minister of Defense. Iya, tadi itu yang undang. Saya nunggu jawaban tapi ternyata langsung kau sergap diriku. Saya ingin diyakinkan bahwa Putin baik-baik saja, tetap kuat sekarang dan tidak ada lawan dari dalam negeri yang akan mencongkelnya. Kenal Ambasador Dino Patijalal nggak? Kenal, tentu saja. Kan? Beliau kan menyatakan Putin sakit, udah mau mati, ya kan? Rusia hanya berapa bulan kalah, terbukti nggak? Ya enggak. Dan kebetulan saya bersama Ambasador Dino Patijalal adalah anak buah dari rektor kami ini, Pak Hikmahanto. Jadi kalau udah gue berantem, kasih saya paling bingung pasti Prof. Dua kubu berseberangan. Oke, menarik. Baik. Keduanya di prodi hubungan internasional. Makanya. FIFA Unjani pokoknya. Ini penting juga nih untuk promosi juga nih. Ternyata mahasiswanya Profi di Universitas Unjani itu luar biasa ternyata gitu kan. Dosen ya? Iya. Dosen Unjani itu ternyata hebat pemain internasional semua muridnya Profesor Hi, tetapi juga berantem juga pada beberapa bagian. Jadi Ibu Koni katanya pro Rusia, Pak Dino pro Ukraina, rektornya pro Indonesia. Prof, makasih Prof ya. Kapan pulang Prof? Nanti malam pulang. Oh iya, selamat Prof. Iya selamat, baik. Ma'am, thank you ya. Siap, thank you so much. Tapi ya Mbok, kalau jalan-jalan gitu ya jangan jalan sendiri lah kira-kira ya.
Kita juga direkomendasikan lah, Oh, kita siap. dengarkan lah gitu Benar. ya. Supaya bisa membaca Sputnik di sana. Jangan cuma Washington Bukan Post. pernah ngundang dubes Rusia nggak, Ludmila? Belum. Saya Harus, belum pernah. karena Ibu Ludmila itu artikulatif sangat. Dan begini, kembali kenapa saya itu memberikan beliau ruang untuk bicara. Karena saya bilang, nggak mungkin perdamaian itu tercapai kalau diplomasi ditutup. Oke. Nah karena dia ditutup, ya kita berikan ruang podcast. Saya akan sampaikan kepada beliau. Tolong disampaikan